Semangat pagi, berkah dalam Gusti. Sobat Kika, bagaimana kabar Anda hari ini? Lili berharap Anda dalam kondisi sehat, rojas, rohani, dan jasmani. Lili juga ingin mengucapkan terima kasih buat Anda yang sudah subscribe, like, komen, dan juga share video-video dari channel ini, channel Kitab Kasih. Nah, di video ini saya mau berbagi satu cerita dalam perjalanan hidup saya bersama Tuhan dan mengenal Tuhan. Saya terlahir bukan dari keluarga Katolik. Ayah dan ibu saya bukan seorang pengikut Kristus. Perkenalan saya pada sosok Yesus ketika saya duduk di bangku sekolah dasar, dan waktu itu saya sekolah di Yayasan Katolik, salah satu sekolah dasar Kanisius yang satu-satunya di kelurahan di mana tempat saya tinggal. Nah, saat SD itulah saya pertama kali mendengar nama dan juga kisah dari Tuhan Yesus. Saya masih ingat ketika seorang guru bercerita tentang Tuhan Yesus, dan waktu itu yang menancap dalam benak saya adalah saat kisah tentang penebusan dosa, yaitu wafat Tuhan Yesus di kayu salib. Saya sungguh terpesona dengan kasih Yesus, dan sempat dalam pikiran saya terbersit, kok ada ya seorang manusia yang begitu baik, kasihnya tanpa balas, tanpa batas. Bahkan ketika diperlakukan seperti itu, harus wafat di kayu salib, tidak ada sepatah kata pun yang terlontar berupa keluhan, ancaman, hujatan, atau kutukan pada mereka yang telah menghukum dan menyalibkan Tuhan Yesus. Nah, disitulah saya mulai jatuh hati pada sosok Yesus. Kasihnya yang begitu sempurna tersebut yang membuat saya jatuh hati setelah mendengar cerita dari guru saya. Hingga saya memberanikan diri untuk meminta izin kepada orang tua saya, khususnya ayah saya, untuk saya menjadi seorang Katolik. Saya minta izin kepada ayah saya untuk saya dibaptis. Dan puji Tuhan, ayah dan ibu saya mengizinkan, dan akhirnya saat saya kelas 6 saya dibaptis. Baru 2 tahun berikutnya, ayah, ibu, dan adik saya juga memutuskan untuk dibaptis dan menjadi seorang pengikut Yesus. Nah, jatuh hati saya pada kasih Yesus itulah yang akhirnya mendorong saya memutuskan menjadi pengikut Kristus. Dan sejak saya duduk di bangku SMP, bahkan saat ayah dan ibu saya belum menjadi seorang Katolik, saya mulai datang ke misa, yang kebetulan
jarak gereja paroki dengan desa di mana saya tinggal kurang lebih sekitar 6 sampai 7 kilo, dan perlu naik angkot, sehingga saat SMP itulah saya mulai memberanikan diri untuk saya datang ke misa meskipun dalam kondisi sendiri. Apalagi di tempat tinggal saya juga waktu itu hanya saya dan juga ada satu keluarga yang sudah percaya sama Tuhan Yesus. Nah, karena kasih Yesus yang saya peroleh, saya dengar tersebut, akhirnya saya berpikir waktu itu, saya juga akan pastinya menemukan kasih itu dari orang-orang yang percaya kepada Yesus. Saya tidak berharap dari orang tua saya yang memang belum menjadi pengikut Kristus, ya, karena ada jarak tadi 2 tahun tadi. Saya juga tidak berharap saya akan menemukan kasih, ya, seperti yang Yesus berikan itu dari orang-orang di mana tempat tinggal saya. Karena tadi saya ceritakan, ya, yang sudah menjadi pengikut Kristus baru satu keluarga, ditambah dengan saya. Saya punya harapan yang besar saya akan menemukan kasih yang sempurna seperti kasih Yesus adalah dari orang-orang yang saya temui di gereja. Nah, ketika saya mengikuti misa, ya, dan itu berjalan, ya, saya hadir di misa dalam kesendirian, dan saya dulunya adalah sosok yang tidak mudah untuk menyapa, ya, orang-orang yang baru saya temui, ya, cenderung tertutup sehingga saya merasa kesulitan untuk bersosialisasi. Tetapi di otak saya waktu itu adalah berpikir bahwa saya akan menemukan kasih seperti yang saya dengar di orang-orang yang saya temui di gereja. Dan apa yang terjadi setelah, ya, bertahun-tahun, ya, saya hadir di misa, bahkan sapaan saja saya tidak mendapatkan, ya. Dan pada akhirnya saya berpikir, wah, ternyata kasih yang saya pernah dengar dari guru saya itu ternyata hanya sejarah. Itu hanya masa lalu. Ternyata kasih yang saya dengar itu tidak saya bisa temukan di saat ini. Bahkan dari orang-orang yang sudah menjadi pengikut Kristus, yang saya temui di gereja, oh ternyata itu hanya sejarah. Saya berpikir seperti itu, dan pada titik tertentu saya pernah mengalami kekecewaan karena pencarian kasih tadi tidak saya temukan dari orang-orang yang saya temui di gereja. Sehingga kekecewaan itu menghantarkan saya pada sikap di mana saya menyebut agama Katolik dengan istilah KK. Saya membuat istilah itu sendiri. Saya nyebut Katolik sebagai agama Katolik keparat. KK itu singkatan dari Katolik keparat. Saya kecewa, saya tidak menemukan kasih yang dulu saya dengar itu. Dan bentuk lain dari pemberontakan dan protes saya saat remaja adalah dengan membuat tanda salib versi saya sendiri. Saya sengaja jadi hadir di misa, tapi saya membuat tanda salib yang berbeda dari yang diajarkan. Jadi tidak membuat tanda salib seperti ini, tapi sengaja saya membuat tanda salib seperti ini. Saya tunjukkan kepada orang-orang yang duduk di sebelah kanan kiri saya. Dan itu pun tidak ada yang menanyakan kenapa saya membuat tanda salib seperti itu. Itu masa di mana saya merasakan benar-benar bahwa kasih yang saya harapkan itu nggak ada. Ya, sudah orangnya tertutup, ya kan, dari desa yang
minoritas, pengikut Kristus, mencari teman istilahnya, kasih di gereja tidak menemui. Ya. Dan ketika perjalanan waktu, ya, berpuluh-puluh tahun kemudian, akhirnya saya menyadari pengalaman saat remaja itu, pencarian saya saat remaja itu ada 2 kesalahan fatal yang saya lakukan ternyata. Kesalahan yang pertama adalah saya mencari kasih yang sempurna, mengharapkan kasih yang sempurna tersebut dari orang, dari manusia. Apakah mungkin kasih sempurna Yesus akan dapat ditemukan dari manusia berdosa? Akhirnya saya memiliki kesadaran. Kesalahan fatal yang pertama saya lakukan adalah saya mencari, saya berharap kasih dari manusia. Bukankah itu dipastikan saya akan kecewa? Dan kesalahan yang kedua, yang paling fatal adalah ketidakmengertian saya. Saya mencari kasih yang sudah Yesus berikan. Padahal kasih itu sudah Yesus berikan, sudah Tuhan Yesus berikan. Tetapi masalahnya adalah kesalahan saya tidak merasakan kasih Yesus dalam hidup saya. Sekalipun saya sudah dibaptis, saya sudah beragama Katolik, tetapi kesalahan fatal saya adalah saya tidak merasakan bahwa saya dikasihi oleh Tuhan Yesus. Bagi saya, itulah kesalahan fatal. Setelah saya renung-renungkan dalam perjalanan hidup saya, akhirnya saya berkesimpulan, tahu Tuhan itu kasih itu baik, tapi semakin bermanfaat, semakin berguna ketika saya bisa merasakan bahwa saya telah dikasihi oleh Tuhan Yesus. Karena ketika sudah merasakan kasih Tuhan Yesus itulah, akhirnya saya mengibaratkan seperti tandon air yang terisi oleh air. Sehingga ketika kita membuka keran, ya entah di kamar mandi atau di toilet, maka air yang dalam tandon tersebut bisa kita alirkan. Demikian juga kasih Tuhan. Ketika diri kita sudah merasakan bahwa Tuhan Yesus mengasihiku, maka kita akan bisa mengalirkan kasih Tuhan itu bagi sesama. Sobat Kika, apakah saat ini Anda sedang mencari kasih tersebut dari orang lain? Apakah Anda seorang anak yang mencari, aku tidak menemukan kasih dari orang tuaku? Atau sebaliknya, Anda seorang tua yang mengharapkan kasih yang sempurna itu dari anak Anda? Atau Anda seorang suami yang saat ini sedang mengharapkan kasih yang sempurna dari pasangan Anda, dari istri Anda? Atau sebaliknya, Anda seorang istri yang mengharapkan kasih yang sempurna itu Anda bisa temukan dari suami Anda? Atau Anda seorang umat yang sudah mengharapkan kasih itu bisa Anda temukan dari pemimpin rohani Anda, entah romo, ya, atau rohaniawan yang lain? Jika itu yang terjadi pada Anda, mungkin Anda bisa belajar dari pengalaman saya. 2 kesalahan fatal yang pernah saya lakukan bertahun-tahun dahulu. Yang pertama, kita kalau mencari kasih yang sempurna seperti yang sudah Tuhan Yesus berikan kepada kita dari manusia, kita pasti kecewa. Dan yang kedua, sejak awalnya kita sudah dikasihi Allah.
bahkan rela menebus dosa kita, wafat di kayu salib. Bukankah itu kasih yang sempurna? Maka mari kita merasakan bahwa diri kita sudah dikasihi Allah. Kita bisa mencari bukti-bukti kasih Allah yang luar biasa di Alkitab. Sebuah kitab yang berisi kisah kasih Allah kepada manusia. Kita juga bisa mencari bukti-bukti dalam hidup kita saat ini. Bagaimana Allah mengasihi kita. Semoga video ini menjadi sarana untuk kita semakin merasakan bahwa sungguh Tuhan sudah mengasihi kita. Terima kasih sudah menonton video ini hingga kelar, hingga selesai. Sampai bertemu kembali di video-video berikutnya. Ingat, Tuhan Yesus sudah mengasihi Anda dan mengasihi saya. Sehingga kita dimampukan untuk mengalirkan kasih yang Tuhan sudah berikan dalam diri kita, dalam hidup kita, dalam hati kita, kepada sesama kita. Dadah.